peranannya gitu ya di era modernisasi saat ini. Oh iya, kalau kearifan lokal itu kan kalau yang kita tahu apa namanya soal ajaran-ajaran nilai-nilai dan pengetahuan yang hidup di masyarakat gitu. Yang kemudian turun-temurun menjadi sebuah ajaran dan banyak orang yang menganggap kemudian menjadi sebuah apa namanya tradisi ya. Dan peranannya sangat penting kan di apa namanya di masyarakat karena apa namanya kehidupan masyarakat dan terutama masyarakat eh, lokal. Kearifan lokal itu menjadi semacam tata aturan hukum ya Mbak Niar ya. Mhm. Menjadi apa namanya menjadi pedoman hidup gitu. Mhm. Menjadi nilai-nilai yang hidup di masyarakat sehingga dia bisa memandu kehidupan masyarakat luas Mhm. kayak gitu. Oke, tapi kalau kita melihat nih Pak, dari atau di Banten sendiri nih gitu ya, apa saja sih Pak bentuk kearifan lokal yang mungkin Bapak lihat begitu, yang masih bertahan di masyarakat sampai saat ini? Eh terutama di masyarakat adat ya yang masih apa namanya sampai sekarang yang masih terjaga kayak cara mengelola alam, kemudian cara bagaimana apa namanya menata kehidupan sosial. Ya, ada beberapa yang kemudian masih hidup di apa namanya di masyarakat. Kayak misalkan beberapa yang hidup di masyarakat Banten gitu. Mhm. Ah, ah. Oke, apa kira-kira Pak? Mungkin contohnya saja begitu. Contohnya yang hidup di masyarakat Lebak ya karena saya apa namanya hidup di Kabupaten Lebak, domisili di Kabupaten Lebak. Dan sebetulnya di Provinsi Banten secara keseluruhan ya kayak kita di masyarakat daerah misalkan masih menghidupkan yang namanya pamali gitu Mbak. Mhm. Pamali itu kan menjadi sebuah tata aturan hukum di masyarakat eh, yang kemudian sebetulnya di masyarakat daerah itu mereka menjalani kehidupan sosial antar semua masyarakat itu tanpa aturan yang formal sebetulnya mereka bisa berdampingan, bisa hidup aman, bisa hidup damai gitu. Karena ada tata nilai yang kita sebut dengan pamali itu. Mhm. Misalkan kemudian cara mengelola alam gitu, cara mereka bertani, cara mereka berkebun. Ada beberapa tata aturan yang hidup di masyarakat yang kemudian sampai hari ini sebetulnya di beberapa daerah masih bertahan, masih hidup Mhm. gitu. Iya, iya, iya. Sehingga dengan Nah, adanya hal tersebut, ini membuat orang mungkin akan melakukan sesuatu berhati-hati sekali begitu ya, Pak ya. iya, Mhm. Nah, tantangan utama Pak yang dihadapi oleh kearifan lokal mungkin di tengah arus modernisasi saat ini ya Pak ya, apalagi anak-anak muda kita mm-mm. juga mungkin masih belum terlalu banyak mengenal yang namanya kearifan lokal. Seperti apa Pak? Karena sekarang semuanya serba modern. Tantangan utamanya Iya. apa Pak? eh ada tantangan yang paling utama menurut saya stigma masyarakat ya. Mhm. Stigma masyarakat ketika misalkan membuat apa namanya membuat stigma, membuat anggapan bahwa kearifan lokal dengan modernisasi itu sesuatu yang harus diversuskan gitu sehingga Mhm. ketika ini diversuskan maka orang akan menganggap bahwa yang namanya kearifan lokal itu sesuatu yang tradisional, sesuatu yang kuno dan ketinggalan zaman gitu. Dan ketika orang-orang yang masih memelihara kearifan lokal ini menganggap modernisasi itu sebuah mesin penghancur gitu, yang menjadi ancaman bagi kearifan lokal itu sendiri. Padahal sebetulnya menurut saya itu bisa berjalan beriringan gitu, tanpa apa namanya, tanpa uh, harus di menjadi sesuatu yang kontradiktif gitu. Mhm. Gitu karena kalau di orang Sunda juga kan ada istilah kudu bisa ngigelan zaman ngindung ka waktu mi bapak ka zaman gitu kan. Mhm. Jadi sebetulnya
silakan bentuknya, caranya dengan tata nilai yang modern, tapi nilai-nilai tradisinya, nilai-nilai kearifan lokalnya tetap dimasukkan ke dalam kehidupan modernisasi gitu. Tantangannya sebetulnya itu, kita berpikir bahwa kearifan lokal itu sesuatu yang kuno dan ketinggalan zaman. Padahal kalau kita lihat dari tata cara gitu, kearifan lokal itu sebetulnya sungguh sangat modern juga. Misalkan orang Sunda membuat tata ruang, misalkan membuat tata ruang itu mereka sangat kalau dilihat dari sisi pengetahuan cukup modern gitu. Misalkan cara membuat rumah, orang Sunda itu kan membuat rumah, misalkan dia menghadap ke selatan, kemudian samping kanan kiri rumahnya menghadap ke timur dan barat. Itu kan sebetulnya untuk kayak membuat bagaimana caranya energi matahari itu bisa masuk ke rumah sehingga dia bisa melakukan energi listrik yang masuk ke rumah itu bisa semakin sedikit gitu, sehingga siang-siang itu nggak mesti menyalakan listrik karena sudah terbantu dengan cahaya matahari gitu, dengan adanya jendela dan lain sebagainya. Sebetulnya itu kan pengetahuan yang sangat modern tata ruang kita menurut kearifan lokal gitu ya. Cuma kadang-kadang modernisasi itu dianggap kemudian mempermudah gitu, sehingga kadang-kadang lupa nilainya tidak dibawa gitu, sehingga kita itu menjadi manusia modern pada akhirnya yang kehilangan nilai gitu, yang kehilangan nilai-nilai lokalnya. Tapi menurut Anda Pak, mungkin sebagai budayawan gitu ya Pak, melihat dan mengubah pandangan masyarakat yang menganggap bahwa kearifan lokal yang tadi seperti Bapak bilang juga gitu, bahwa ada beberapa kelompok yang mungkin menganggap kearifan lokal ini sebagai hal yang kuno nih gitu kan, udah nggak Iya, relevan untuk zaman sekarang. Nah, bagaimana mengubah stigma masyarakat akan hal itu Pak? Penguatan literasi pertama ya, tentunya penguatan literasi terhadap masyarakat bahwa kearifan lokal itu telah berhasil membuat tata nilai dalam kehidupan kita. Kemudian secara formalnya sebetulnya saya dengan teman-teman beberapa waktu lalu, 1 tahun terakhir ini mungkin, bagaimana kearifan lokal itu kemudian dijadikan sebuah strategi dalam pembangunan daerah gitu. Dijadikan strategi dalam pembangunan daerah. Jadi kebijakan-kebijakan publik misalkan yang dibuat oleh pemerintah itu berdasar dan berpedoman pada kearifan lokal yang berlaku dan hidup di masyarakat gitu, sehingga orang merasa bahwa tradisi yang hidup di di masyarakat itu merasa dihidupkan dan merasa dihargai gitu. Salah satunya itu sih menurut saya sekarang penting pemerintah Provinsi Banten juga menjadikan kearifan lokal itu sebagai pedoman dalam membuat kebijakan publik, sehingga kebijakan-kebijakan yang dibuat itu tidak merusak tata nilai yang hidup di masyarakat, tidak merusak lingkungan yang ada di masyarakat, karena kan kita sekarang menghadapi tantangan besar ya, di mana arogansi pembangunan terhadap kerusakan lingkungan itu kan sangat luar biasa gitu. Itu karena kita tidak peduli, tidak tidak beradaptasi dengan kearifan lokal yang hidup di masyarakat. Kayaknya gitu sih Mbak. Oke. Jadi berarti ancaman mungkin ya Pak ya dari modernisasi terhadap ekstensi budaya lokal saat ini. Jadi sebetulnya Pak, mungkin kalau kita bicara juga tentang pemerintah, kemudian masyarakat, apa harapan Anda terhadap pemerintah, masyarakat, dan juga generasi muda nih Pak, terutama sekarang ya, dalam menjaga warisan kearifan lokal di tengah modernisasi yang ada saat ini? Pertama ya, kalau dari sisi pemerintah ya, karena daerah kita itu cukup sangat luas, terdiri dari berbagai macam kabupaten kota dengan berbagai macam kearifan lokal yang hidup di masing-masing daerahnya. Harapan saya pemerintah membuat desain pembangunan daerah itu berbasis
kedaerahan gitu. Jadi misalkan antara Banten Utara dengan Banten Selatan misalkan strategi pembangunannya berbeda karena kearifan lokal yang hidup di masyarakatnya bahkan ada beberapa perbedaan. Jadi ada baiknya kemudian analisis setiap daerah itu dilakukan sehingga hasil analisis di daerah itu kemudian bisa dijadikan pedoman dalam merancang pembangunan di daerah. Kemudian yang kedua, generasi muda harus menganggap bahwa ketika kita menerima modernisasi, itu bukan berarti kita harus meninggalkan nilai-nilai lokal yang sudah hidup di masyarakat gitu. Karena penting ada yang berubah tapi juga penting ada yang bertahan, yaitu ya tata nilai itu. Kita harus mempertahankan nilai-nilai yang sudah lama hidup dan berkembang di masyarakat kita gitu, yang sudah diwariskan orang-orang tua kita. Gitu. Jadi jangan menganggap bahwa kearifan lokal itu sesuatu yang kuno dan ketinggalan zaman. Enggak kok, kalau kita kaji lebih dalam itu sangat modern. Gitu. Oke, Memperkuat baik. literasi. Ya, jadi harus diperkuat literasinya ya Pak ya. Ya, Terakhir Pak, mungkin ada pesan khusus dari Anda untuk pendengar RRI Banten dalam menyikapi isu kearifan lokal dan juga modernisasi saat ini Pak. Silakan. oh iya, buat para pendengar RRI Banten, saya sangat berharap bahwa kita semua sebagai warga masyarakat Banten menggali kembali identitas budaya kita, identitas kelokalan kita, karena di era dunia digital yang sangat global ini, kita akan sangat mudah kehilangan identitas diri kita sendiri ya gitu. Karena memang di era sekarang kan kita di era global sehingga identitas kita menjadi identitas global pada akhirnya gitu. Sehingga kalau kata orang Sunda, kalau kita tidak menggali dan memperkuat kembali identitas kita sebagai warga masyarakat Banten, kita akan menjadi masyarakat yang lengit siri ilang cara nu aya tinggal bugangna gitu kalau kata orang Sunda. Jadi sudah kehilangan ciri-cirinya, sudah kehilangan tanda-tandanya, sudah kehilangan cara hidupnya. Yang ada itu tinggal hanya cerita gitu istilahnya. Jadi poin pentingnya adalah itu, kita kembali menggali identitas kita sebagai masyarakat Banten yang sampai saat ini mungkin kalau kita ditanya siapa masyarakat Banten, mungkin kita masih bingung menjawabnya karena kita sendiri kadang-kadang tidak paham, tidak tahu siapa sebetulnya orang Banten itu. Secara karakter gitu ya, maksud saya secara karakter orang Banten itu seperti apa. Nah itu perlu diperkuat lagi oleh kita semua. Silahkan dunia digital, dunia modern ini kita sambut, kita nikmati, tapi tetap dipelihara dan dibimbing, diasuh oleh nyawa tradisi, oleh nyawa muatan lokal, oleh nyawa kelokalan kita, oleh tata nilai yang hidup di masyarakat kita gitu. Jadi casingnya boleh modern tapi nilainya tetap membawa nilai-nilai kearifan lokal gitu. Oke, baik. Baik, kalau begitu terima kasih Pak Nedi Suryadi. Mungkin di lain Ya, kesempatan kita akan bertemu, bahkan kita ngobrol lagi ya Pak ya, seputar kearifan lokal ini. Dan selamat beraktivitas kembali Pak, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar, demikian dialog pagi kita, kearifan lokal dan juga modernisasi yang sudah disampaikan oleh budayawan Bapak Nedi Suryadi, Direktur Sandekala Institute. Dan semoga dialog pagi ini bermanfaat untuk Anda.